Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 162. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah seluruh penguasa mulai masuk ke dalam kultivasi mereka, Mu Chen melihat jika Mandala juga sudah mengeluarkan energi spiritual berwarna ungu dari dalam tubuhnya. Energi ini membawa aura menekan yang begitu kuat hingga membuat pasukan dari alam Daluo mulai tidak bisa menahan diri. Mereka pun memutuskan untuk sedikit menjaga jarak dari tempat Mandala berkultivasi. Hal itu membuat Xiuyu langsung berdiri di samping Mu Chen. Dua orang ini mulai terasa saling bernostalgia dengan kejadian yang sudah berlalu. Xiuyu tidak pernah menyangka jika sosok yang dulu terlihat seperti anak-anak sudah mampu melampaui dirinya. Mu Chen yang mendengarkan kata-kata dari seorang Xiuyu, matanya pun mulai berkaca-kaca. Berbagai usaha yang berhasil dirinya capai saat ini juga tidak pernah luput dari campur tangan dari seorang Xiuyu. Jika bukan karena Xiuyu pada saat itu yang menjalin garis darah dengan dirinya, mungkin saat ini Mu Chen tidak akan bisa sampai ke alam Daluo hingga mendapatkan kekuatannya yang sekarang. Namun kekuatan Mu Chen yang dia miliki masih jauh dari kata cukup untuk bisa melindungi ibunya dan juga membantu kekasihnya yaitu Luoli. Xiuyu yang menyadari adanya ambisi besar dalam pandangan mata Mu Chen, dia pun yakin jika dia sedang memikirkan sang kekasih hatinya itu bernama Luoli. Dengan pelan, Xiuyu pun berkata, "Mu Chen, setelah perang perburuan besar ini selesai, aku akan pergi sebentar." Mu Chen yang mendengarkan kata-kata seperti itu pun langsung kaget dan bertanya, "Kemana kau akan pergi?" Xiuyu menjelaskan jika dia saat ini telah mencapai tingkat ke-6 dan telah berhasil berevolusi menjadi binatang suci. Karena hal itulah, Xiuyu memutuskan untuk menyalakan kembali garis keturunan Netherworld di dalam dirinya. Dengan cara ini, dia yakin akan bisa membuat kekuatannya meningkat secara signifikan hingga kembali melampaui Mu Chen. Mu Chen yang melihat wajah dari Xiuyu hanya bisa tersenyum, namun dia mulai menemukan jika ada yang janggal dari kata-kata Xiuyu tersebut. Mu Chen pun mulai mengorek beberapa informasi dari Xiuyu. Awalnya gadis itu tidak mau berkata jujur dengan keadaannya, namun karena Mu Chen terus mendesak, hal ini membuat Xiuyu pada akhirnya mulai menceritakan segalanya. Dia takut jika menyalakan kembali garis keturunan burung Netherworld, maka akan membuat para tetua dari klan mereka mengetahui apabila Mu Chen dan juga dirinya telah menjalin hubungan darah. Hal ini jelas akan bisa membahayakan nyawa dari Mu Chen. Namun Xiuyu akan tetap berusaha sekuat tenaga agar tidak ada satupun orang yang menyentuh Mu Chen kali ini. Mu Chen yang mendengarkan seluruh cerita dari Xiuyu mulai menatapnya penuh dengan haru, dan dia pun segera mengucapkan terima kasih banyak atas berbagai hal yang telah diberikan Xiuyu kepada Mu Chen. Tapi dirinya bukan orang yang mudah lepas dari tanggung jawab begitu saja. Karena alasan itu, Mu Chen juga memutuskan untuk tidak membiarkan Xiuyu menghadapi masalah sebesar ini sendirian. Mendengarkan ucapan Mu Chen, Xiuyu langsung terharu karena dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri dan selalu mengutamakan orang lain. Itu adalah sebuah kekaguman yang dimiliki Xiuyu terhadap Mu Chen ini. Tidak ingin berlarut-larut lagi di dalam kesedihan, mereka memutuskan untuk kembali pada kultivasi Mandala. Saat ini mereka menatap pada gadis kecil itu dan berharap bahwa Mandala akan berhasil di dalam kultivasinya sehingga tidak ada wilayah lain yang berani meremehkan kekuatan dari alam Daluo lagi. 7 sinar yang terlihat begitu kuat masih terus bersinar terang. Hal itu membuat para raja mampu merasakan ketegangan yang luar biasa. Mu Chen yang biasanya selalu tenang saat ini mulai memperlihatkan perasaan khawatir yang cukup besar. Pemuda itu terus berdoa supaya Mandala mampu melewati kultivasi ini hingga berhasil menjadi pemimpin dari alam utara atau alam Daluo. Jika hal itu terjadi, maka dirinya yakin akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai istana surgawi kuno, yang kemungkinan bisa Mu Chen gunakan untuk mengolah tubuh abadi matahari agung miliknya
menjadi tubuh abadi immortal. Tak lama kemudian dua sinar cahaya mulai memancar lebih terang dari sebelumnya. Melihat hal ini, tatapan mata semua orang mulai terarah pada satu titik. Ketika semua orang bisa menyaksikan apabila sinar itu disebabkan oleh hasil kultivasi dari leluhur 10.000 orang suci dari Gunung Suci. Meskipun orang tua itu nampak lebih dekat, namun mereka yakin jika mereka masih belum bisa mencapai tingkat dari makhluk tertinggi sejati. Menyadari hal ini, para pasukan dari alam Daluo mulai menghela nafas lega. Setelah beberapa menit, para penguasa dari Istana Swantian, penguasa dari Sekte Iblis, penguasa dari Istana Dewa Ular, dan juga penguasa dari Istana Netherworld, mereka juga sudah menyelesaikan kultivasinya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menembus penguasa bumi tertinggi. Setelah kelima orang penguasa ini selesai berkultivasi, tersisa 2 orang yakni yang belum selesai. Itu adalah penguasa alam Daluo yang tidak lain merupakan Mandala dan juga penguasa dari Pavilion Ilahi. Semua orang dengan kesadaran penuh mulai memperhatikan 2 orang itu yang masih di dalam kultivasi yang mendalam. Setelah menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama, tiba-tiba duar, sebuah ledakan dahsyat berasal dari gesekan energi spiritual mulai terdengar begitu keras di arah langit. Orang-orang yang melihat hal ini yakin jika kekuatannya terpancar lebih kuat dari 5 penguasa sebelumnya. Banyak orang mulai bertanya-tanya apakah mereka berdua sudah benar-benar mencapai tingkat penguasa bumi atau belum. Tidak lama kemudian hujan yang deras mulai terjatuh dari langit. Merasakan hujan seperti ini, mereka yakin apabila air yang turun dari langit itu bukanlah air biasa, melainkan hasil dari energi spiritual yang telah mengembun. Tak butuh waktu yang lama, air hujan ini mulai menyatu dan membentuk sebuah kolam energi spiritual murni yang cukup besar. Dan kolam ini mengeluarkan 2 berkas cahaya yang langsung melesat menuju ke mulut Mandala dan juga mulut dari penguasa Pavilion Ilahi yang sudah terbuka. Energi itu pun mulai diserap oleh keduanya sampai tidak tersisa sedikit pun. Sekitar 10 menit berlalu, Mandala dan juga penguasa dari Pavilion Ilahi sudah mulai berdiri. Mereka membuka matanya dan 2 orang ini tidak menunjukkan adanya perasaan penindasan yang kental. Namun mata dari keduanya seakan-akan mulai memaksa orang-orang untuk langsung tunduk. Tak lama mereka berdua mulai bertatapan dan mereka memaksa energi spiritual di dalam tubuh masing-masing untuk keluar. Melihat hal seperti itu, banyak orang yang menyaksikannya. Mereka memahami jika keduanya baru mencapai setengah langkah penguasa bumi tertinggi. Kali ini penguasa Pavilion Ilahi jelas tidak menyangka apabila Mandala akan bisa mengejar ketertinggalan itu. Tak lama kemudian, penguasa Pavilion Ilahi yang merasa jika dirinya adalah seorang penguasa alam utara mulai berkata, "Alam utara sudah terpisah cukup lama. Aku bermaksud untuk menyatukan semuanya dan menjadikan alam utara bisa bangkit sepenuhnya di dalam benua Tianluo ini. Apakah kalian berlima bisa mendukung upaya besarku ini?" Mendengarkan kata-kata dari penguasa Pavilion Ilahi, hal itu jelas ada begitu banyak orang yang terkejut. Bahkan 5 penguasa lainnya tidak pernah menyangka apabila penguasa Pavilion Ilahi akan berani berkata seperti itu. Bukankah kekuatan yang dimilikinya saat ini masih setara dengan kekuatan yang dimiliki oleh Mandala dari alam Daluo? Hal ini pasti akan menjadikan 2 wilayah itu langsung menyatakan peperangan. Melihat perselisihan antara Mandala dan juga penguasa Pavilion Ilahi, keinginan itu pasti akan sulit untuk digapai. Waktu telah berlalu cukup lama, namun tidak ada orang yang berani bersuara. Mereka masih menunggu keputusan dari Mandala, tapi siapa sangka apabila Mandala akan bersikap acuh tidak acuh terhadap kata-kata Pavilion Ilahi. Melihat hal seperti ini, leluhur dari Gunung 10.000 orang suci atau Gunung Suci itu langsung bersuara, "Penguasa alam Daluo, ini menyangkut situasi dari alam utara. Jadi aku harap Anda bisa menyampaikan sebuah pendapat." Mendengarkan ucapan dari orang tua itu yang merupakan tetua dari Gunung Suci,
Mandala jelas mengetahui apabila kata-kata dari sang orang tua mengandung permohonan untuk menolong mereka semuanya dari keadaan yang cukup memusingkan seperti ini. Dengan tenang pada akhirnya Mandala mulai bersuara. Sungguh mengagumkan jika pemimpin dari pavilion ilahi memiliki keberanian seperti itu. Namun kami dari alam Daluo tidak berniat untuk bergabung. Mendengarkan kata-kata seperti itu membuat penguasa dari sekte iblis dan juga leluhur dari Gunung Suci bernafas lega. Penguasa pavilion ilahi yang melihat apabila niat baiknya tidak disambut dengan terbuka, dia pun mulai mengatakan, sepertinya kalian tidak tertarik dengan usulanku. Dengan berani, penguasa dari sekte iblis mulai mengatakan, selera dari pavilion ilahi mungkin agak terlalu besar. Apakah Anda ingin mencaplok kami demi bisa menguasai seluruh alam utara ini? Jika aku boleh jujur, mungkin Anda belum memenuhi syarat tentang hal itu. Penguasa pavilion ilahi yang mendengar kata-kata dari penguasa sekte iblis langsung menggeram marah dan dia menjawab, jika begitu lihat saja, apabila hari ini aku bisa menembus ke level penguasa bumi tertinggi, kalian semuanya pasti akan menyesal. Mendengarkan ucapan seperti itu, banyak orang mulai tidak percaya. Dengan tidak adanya cairan roh tertinggi lagi, hal itu akan sangat sulit untuk mencapai level penguasa bumi tertinggi. Di tengah keterkejutan semua orang, penguasa pavilion ilahi mulai membuka kedua lengannya. Hal itu membuat kabut hitam mulai mengalir di sekitar tubuhnya dan kemudian masuk secara perlahan. Dengan kabut hitam yang telah masuk ke dalam tubuh penguasa pavilion ilahi, sebuah penindasan yang begitu kuat mulai terasa. Melihat kabut hitam seperti itu, Mandala mulai bertanya-tanya, dari manakah dia mendapatkan kabut ini? Energi itu jelas bukan berasal dari dalam tubuh penguasa pavilion ilahi itu sendiri. Setelah pengamatan yang cukup lama, Mandala mulai menyadari apabila kekuatan kabut hitam berasal dari kekuatan ras jahat asing. Dan orang yang mulai menyadari hal ini juga berteriak dengan marah. Mereka tidak menyangka apabila penguasa pavilion ilahi akan berani memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh kaisar jahat pemakan surga dari kekuatan ras jahat asing. Setahu mereka kekuatan ini sudah disegel, dan melihat penguasa pavilion ilahi yang berhasil menemukannya, mereka yakin jika hilangnya pria itu setelah serangan oleh boneka dari pemimpin keempat adalah untuk mencari keberadaan segel tersebut. Di tengah kabut tebal, penguasa pavilion ilahi mulai melayangkan senyuman jahat dan dia juga berkata, apa saat ini kalian percaya jika diriku memang memiliki cukup kekuatan untuk bisa mencapai alam penguasa bumi tingkat atas? Mu Chen yang melihat seluruh kejadian ini mulai yakin jika penguasa pavilion ilahi sudah merencanakan hal itu dari awal. Namun dirinya jelas masih tetap tidak menyangka apabila orang tersebut akan membuka segel kekuatan kaisar jahat pemakan surga. Meskipun tekanan yang diberikan oleh orang itu masih tidak stabil, dia jelas bisa merasakan apabila tekanan tersebut beberapa kali jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Mandala. Di sisi lain, Mandala mulai bersuara, kau sungguh kejam. Kekuatan jahat ini jelas tidak cocok dengan dunia 1000 besar kita. Jika kau terus memaksa, maka aku yakin kau akan menyesalinya. Penguasa pavilion ilahi tidak mendengarkan kata-kata Mandala, namun dia malah mulai tersenyum dan menimpali. Tidak ada hal baik yang tidak dibayar, namun semua itu masih ada di dalam toleransiku. Begitu aku bisa mendapatkan warisan dari istana surgawi kuno, maka aku akan bisa menjadi penguasa dari benua Tianluo. Mendengarkan seluruh perkataan seperti ini, jelas banyak orang yang merupakan penguasa yang lainnya langsung mencibir. Ambisi yang dimiliki penguasa pavilion ilahi jelas di luar nalar mereka. Namun, Mu Chen dan juga Mandala yang mendengarkan kata-kata seperti itu langsung terfokus pada ucapan tentang istana surgawi kuno. Mereka berdua yakin jika sosok pria itu pasti sudah mengetahui rahasia besar yang tersimpan dari istana surgawi kuno. Mu Chen juga yakin jika dirinya bisa mendapatkan informasi mengenai istana surgawi kuno.
maka dia akan bisa mengembangkan tubuh abadi matahari agung menjadi tubuh abadi immortal, sehingga bisa memiliki kekuatan yang mengerikan. Mandala yang sudah begitu penasaran pun langsung menanyakan hal yang orang itu tahu soal keberadaan istana surgawi kuno. Setelah beberapa tahun, jelas tidak ada yang pernah mengetahui di manakah letak pasti dari istana surgawi kuno berada. Penguasa pavilion ilahi yang menyadari hal seperti ini memilih untuk bersikap acuh tidak acuh, dan dia lebih memilih untuk bertanya, apakah sekarang kalian masih berpikir jika aku tidak layak menjadi penguasa alam utara ini? Orang-orang yang awalnya menentang sekarang mulai tidak menunjukkan penolakan lagi. Tak lama kemudian, hanya Mandala yang menyuarakan ketidaktertarikannya untuk bergabung dengan pavilion ilahi. Mendengarkan hal seperti itu, penguasa pavilion ilahi langsung mengancamnya dengan tidak membiarkan alam Daluo bergabung lagi dengan alam utara ini. Mandala yang mendengarkan kata-kata seperti itu mulai memanggil energi spiritual di dalam dirinya. Dia jelas tidak mau menjadi bawahan dari pavilion ilahi. Melihat niat seperti itu, penguasa pavilion ilahi mulai mengaktifkan energi spiritual berwarna hitam yang bisa membuat energi di sekitarnya langsung tercemar. Menyadari keadaan ini, banyak penguasa dari alam lain yang mengajak mereka bekerja sama agar bisa lepas dari jeratan penguasa pavilion ilahi. Tidak ingin mengulur waktu lagi, serangan dari berbagai arah pun mulai ditujukan pada penguasa pavilion ilahi. Tapi seluruh serangan ini langsung sirna begitu saja pada saat mengenai kabut hitam. Bahkan kabut hitam itu menjadi semakin kuat setelah terkena serangan. Melihat kondisi ini, wajah dari banyak orang menjadi jauh lebih muram. Jika hal itu terus dibiarkan, maka mereka akan mati di tempat ini. Melihat kebuntuan yang ada, Mu Chen mulai bertanya pada Mandala apakah solusi lain untuk semua hal ini. Setelah memikirkannya, Mandala yakin jika ada bantuan dari para penguasa bumi lainnya, maka penguasa pavilion ilahi akan bisa dikalahkan. Mu Chen yang mendengarkan hal seperti ini pun mulai memijat dahinya karena pusing. Dirinya jelas tahu jika semua penguasa alam utara sudah berada di tempat ini. Setelah berpikir keras, dia mulai mengeluarkan segitiga yang merupakan besi hitam dan terus memandang pada boneka pemimpin keempat yang masih berada di atas pulau batu. Mu Chen yakin dengan bantuan dari boneka pemimpin keempat, maka penguasa pavilion ilahi akan bisa dikalahkan. Namun Mu Chen juga menyadari bahwa boneka itu hadir hanyalah untuk menjaga tempat ini dan tidak akan pernah keluar dari area yang sudah dia jaga. Mu Chen pun memutuskan untuk mencoba. Jika tidak dicoba, maka tidak akan ada yang tahu hasil akhirnya yang akan didapatkan oleh Mu Chen. Tanpa basa-basi lagi, besi segitiga hitam mulai melesat keluar dan kemudian berubah menjadi cahaya hitam. Dan cahaya ini dengan cepat langsung menuju ke arah boneka pemimpin keempat. Mu Chen ketika menyaksikan hal itu jelas berharap apabila rencananya kali ini berhasil. Tapi siapa sangka apabila tindakan yang Mu Chen ambil begitu cepat diketahui oleh penguasa pavilion ilahi. Pria itu langsung mencoba untuk menghalanginya, dan dia mengulurkan telapak tangan yang membawa energi spiritual agar bisa menghentikan cahaya yang terus melesat ke arah boneka pemimpin keempat. Mandala yang melihat tindakan dari penguasa pavilion ilahi pun mencoba untuk mengeluarkan jari-jarinya demi menghadapi tindakan dari orang itu yang akan menghentikan rencana dari Mu Chen. Melihat serangan yang telah datang, penguasa pavilion ilahi memilih untuk langsung mengabaikan cahaya hitam yang ada, dan dia memilih segera menghancurkan serangan dari Mandala serta para penguasa yang lainnya menggunakan telapak tangannya. Hal itu membuat semua orang mulai menderita luka akibat ledakan energi yang ada. Mereka kemudian berusaha untuk mencoba mengeluarkan seluruh energi spiritual di dalam tubuh masing-masing agar bisa segera keluar dan menyebarkan berita ini. Di sisi lain, Mandala mulai melihat kekuatan yang dimiliki penguasa pavilion ilahi. Dia jelas merasa cemas yang begitu mendalam di dalam hatinya. Dan Mu Chen kali ini terus mencoba memperhatikan besi segitiga hitam
yang sudah semakin mendekat pada boneka pemimpin keempat. Namun dia tidak melihat adanya pergerakan dari boneka itu. Muchen jelas penasaran dengan cara mengaktifkan boneka tersebut. Dirinya pun mulai mencoba untuk mengirimkan energi spiritual pada dahi dari boneka pemimpin keempat. Namun masih tetap tidak terlihat adanya pergerakan apapun. Muchen memutuskan untuk mendekat dan kemudian memukul dahi dari boneka itu. Tak lama kemudian sebuah percikan api mulai terlihat dengan cahaya yang tertanam di antara kedua alis tersebut. Tak lama kemudian cahaya hitam mulai masuk ke dalam pikiran dari boneka pemimpin keempat hingga mulai memunculkan sebuah simbol kuno yang terlihat cukup aneh. Hal itu membuat mata dari boneka pemimpin keempat terbuka kembali. Tindakan Muchen kali ini mulai membawa fluktuasi energi yang begitu besar. Orang-orang yang menyadari hal seperti itu mulai memandang takut. Bahkan penguasa pavilion ilahi juga mulai mengambil sikap waspada. Hanya dalam waktu yang singkat semua orang mulai menyadari apabila tatapan mata dari boneka pemimpin keempat seakan-akan mulai mengandung kehidupan. Bahkan saat ini aura yang dibawa terlihat begitu mirip dengan aura pemimpin keempat istana surgawi kuno. Hal itu jelas membuat tatapan mata banyak orang terkejut. Bahkan Muchen juga tidak menyangka jika benda itu mengandung kesadaran dari pemimpin keempat. Tak lama kemudian, tatapan dari boneka ini pun langsung tertuju pada Muchen. Dia bisa melihat jika pemuda itu adalah orang yang baik yang telah mengembalikan kesadaran dari pemimpin keempat istana surgawi kuno untuk saat ini. Namun wajahnya mulai terlihat begitu marah ketika melihat kekuatan dari kaisar jahat pemakan surga mulai aktif kembali. Hanya dengan satu jentikan jari, kabut hitam itu pun langsung sirna sehingga mulai menampakkan sosok penguasa pavilion ilahi. Dengan tegas dia berkata, "Beraninya kau mengaktifkan kekuatan ini lagi?" Penguasa pavilion ilahi yang melihat hal seperti itu masih terlihat cukup santai. Dengan percaya diri dia mengatakan, "Saat ini kau hanyalah boneka yang memiliki kesadaran dari pemimpin keempat. Apakah kau pikir kau akan bisa mengalahkan diriku?" Mendengarkan kata-kata seperti itu jelas membuat pemimpin keempat istana surgawi kuno mulai marah. Meskipun dirinya saat ini hanya memiliki sedikit kesadaran yang tertanam di dalam bonekanya, namun ini adalah tempat peristirahatan terakhirnya dan semua kekuatan yang ada di sini jelas dipegang penuh olehnya. Hanya melawan orang yang baru memasuki tingkat penguasa bumi adalah hal yang sangat mudah baginya. Pemimpin keempat kemudian berjanji akan menguburkan penguasa pavilion ilahi bersama dengan kaisar jahat pemakan surga di dalam tempat ini. Tidak ingin memberikan kesempatan pada orang itu untuk bersiap. Pemimpin keempat istana surgawi kuno langsung menjulurkan telapak tangannya hingga kemudian besi segitiga hitam yang telah tertanam di dahinya mulai muncul kembali. Dari kejauhan Muchen yang melihat hal ini mulai bertanya-tanya apakah besi segitiga hitam itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Dan kali ini banyak pertanyaan muncul di dalam benaknya. Apakah pemimpin keempat istana surgawi kuno akan menang ketika melawan penguasa pavilion ilahi? Ataukah pada akhirnya mereka harus tunduk pada sosok itu dengan kejam? Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah pertarungan antara pemimpin keempat istana surgawi kuno melawan penguasa pavilion ilahi akan membawa kabar baik atau kabar buruk? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.